Baik sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya dan mendoakan agar saya tetap semangat terus dan mendukung pelayanan saya melalui YouTube ini. Jika Anda suka, silakan like, share, dan subscribe. Ya, dukung saya melalui pemberitaan Injil. Walaupun saya terima banyak WhatsApp yang berisi ancaman segala macam, ya hanya sebatas begitu mereka beraninya demikian. Harusnya kalau tidak setuju, sampaikan argumentasi. Mari kita diskusi dan berdebat, ya. Baik, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya, saya melihat lagi sebuah video katanya. Ini dia dulu katanya orang Kristen Katolik. Kemudian dia mimpi ketemu Muhammad dan jadi Muslim katanya. Nah, coba kita dengarkan kesaksiannya. Nambahin nama. Iya. Lu lahir dengan nama siapa? Lahirnya Aloysius Renaldo Fernandes. Aloysius Renaldo Fernandes. Sekarang nama lu? Renaldo Abdullah Fernandes. Renaldo Abdullah Fernandes. Lu adalah dulunya seorang Katolik. Ya. Dan bukan cuma orang Katolik, tapi lu adalah orang Katolik yang aktif di gereja. Termasuk bisa dibilang aktivis. Aktivis, ya. Kalau gue orang Katolik, ya gue datang ke gereja, duduk, habis itu beli siomay. Pulang, ya beneran, pulang gereja beli siomay. Nah, sahabatku yang terkasih, Anda lihat dulu ya perkenalan pertama mereka berdua ini. Yang satu yang mewawancara katanya orang Katolik. Kalau datang ke gereja Katolik, kemudian saya itu duduk habis itu beli siomay. Jadi ini orang-orang Katolik yang tidak mengerti ajaran apa-apa. Sebenarnya ini memalukan, ya. Jadi mereka ada formalitas datang ke gereja tapi tidak ngerti apa-apa. Dan satu ini katanya Aloysius Abdullah apa ini katanya mengganti nama jadi mualaf, ya. Katanya termasuk aktif. Ya, kalau aktif-aktif di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ya banyak juga yang aktif seperti itu. Tapi apakah engkau mendalami ajaran firman Tuhan? Pernahkah engkau baca Alkitab dari awal sampai akhir dan ada yang membimbingmu sehingga bisa mengenal kebenaran dan engkau diselamatkan? Mengerti, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Firman mula kebenaran, Yesuslah jalan satu-satunya kebenaran. Apakah engkau mengerti? Ya. Jadi lalu dibilang aktif muda-mudi Katolik, kemudian dia masuk, lu hebat. Ya terserah kepadamu, mau masuk agama pun terserah gitu loh. Tapi coba, apa alasan pindah agama? Kita dengarkan alasan dia. Lalu udah komuni, udah terima hosti ya? Gue udah terima Tetep hosti, aja masih lapar ya? masih lapar. Gue tetap beli siomay, habis itu gue merasa wah terberkati banget nih. Gue udah suci gue datang gitu, tapi gue gak aktif. Background lu sebenarnya gimana? Keluarga semua Katolik. Keluarga Katolik. Kalau keluarga inti ya? Keluarga inti. Kakak, adik, nyokap Katolik. Oke, Katolik. Adik kakak Katolik, saudara-saudara Katolik. Katolik. Kalau gue aktif di Mudika dulu namanya Muda Mudi Katolik. Oh iya. Sekarang OMK, Orang Muda Katolik. Orang muda Katolik. Terus ya. aktif juga di KKMK, Kelompok Karyawan Muda Katolik. Terus gue Nah, sahabatku yang terkasih, katanya dia ini ya udah biasa makan hosti, minum anggur, kemudian lapar lagi, makan lagi, lalu pergi makan somai. Ini ngolok-ngolok ini sebenarnya, ya. Tidak benar. Ya. Ya kalau engkau mau makan, tidak makan, memang itu bukan untuk ngenyangkan. Kalau kamu makan kenyang, ya kau pergi sana. Itu makan nasi ya apa, ya terserah gitu loh. Ya. Kenapa? Ya. Banyak orang yang masuk jadi aktivis muda-mudi inilah, aktif di ini. Mereka itu hanya sebatas aktif kegiatan sosial kemasyarakatan, berbuat bakti sosial apa segala macam, melaksanakan liturgi, melaksanakan sakramen, tetapi tidak mengerti makna di balik itu. Itulah menjadi problem, ya. Sehingga mereka akhirnya dengan mudah untuk mengubah imannya karena tidak punya landasan. Nah, iman yang benar, saya mau kasih tahu Anda, harus terdiri 3 hal. Knowledge, feeling, dan will. Seperti sebuah meja, kakinya ada 3. Knowledge, pengetahuan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman mula kebenaran. Jadi Alkitab ada kebenaran. Orang yang mau mengerti kebenaran, mau punya iman yang kuat, dia harus banyak baca Alkitab dan mengerti firman kebenaran, yaitu Alkitab. Kalau dia tidak ada pengetahuan tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus Juru Selamat, ya, ini percuma. Dia hanya aktivis, hanya formalitas.
Nah, setelah iman itu, setelah pengetahuan itu masuk ke dalam hati, menggugah perasaan, feeling, mengasihi, ya, mengasihi Tuhan. Setelah ada feeling mengasihi Tuhan, dia ada will, kehendak melakukan perbuatan yang diperintahkan firman Tuhan. Jadi, ya, iman harus timbul dari pendengaran firman Kristus. Nah, ada kemungkinan tidak diajar, bisa jadi di dalam internalnya mereka, atau ya, dia ya, sibuk dengan urusan yang lain tetapi tidak menyimak ajaran yang disampaikan oleh gereja pada waktu itu. Nah, sehingga tidak mempunyai landasan yang kuat. Dan betapa banyak hari ini orang Kristen juga datang ke gerejanya formalitas. Hari Minggu nenteng Alkitab pun tidak pernah dibaca, balik ke tidak pernah neliti, ya. Makanya saya katakan firman Tuhan yang saya sampaikan begini saja, mereka hanya bisa marah-marah, ngolok-ngolok. Oh, Pak Jonsung menghakimi ini, menghakimi pendeta itu, tapi tidak kasih tahu ayatnya itu di mana. Ya. Saya salahnya itu di mana? Ya. Karena apa? Karena mereka tidak ngerti firman Tuhan, hanya ya sekedar datang formalitas ke gereja. Inilah yang menjadi masalah besar dalam kekristenan. Ya. Kekristenan banyak orang yang belum bertobat. Hanya Kristen KTP saja banyak. Nah, contohnya ya salah satu seperti ini. Coba kita dengarkan lagi lah videonya. Sempat main FTV Rohani Katolik juga. FTV Rohani Katolik Iya, ada ya? Ada. Tayang di mana itu? Di KJ. Kata gue belum pernah, gue berapa kali syuting belum pernah nonton. Gue sendiri gue belum pernah nonton. Seaktif itu lo ya? Ya. Oke, dan lanjutin ceritanya dari 18 tahun yang lalu. Iya, jadi gue dari TK sampai SMP itu kan Yayasan Katolik Strada. Ya. Terus SMA gue udah mulai ke negeri. Kalau kakak adik gue dari TK sampai kuliah Yayasan Katolik terus. Oke. Kalau gue enggak, udah. Terus di negeri itu kan campur kan bro. Iya benar. Di situ mulai tuh gue kenal. Terus gue kayak apa ya? Gue udah mulai dekat dengan dunia keislaman gitu kan. Oke. Terus gue kerja juga. Gue pernah kerja di salah satu TV swasta di Manado. Ya. Itu padahal gue Kristiani, Ya. tapi gue berapa kali selalu megang acara Ramadan. Jadi gue kenal beberapa ustadz-ustadz di situ. Oke. Terus pokoknya didekatkan, gue sering dimimpikan mengenai. Jadi kayaknya tuh secara nggak sadar gue kayak ada yang bilang, lu bakal jadi Islam, lu bakal jadi Islam. Tapi gue ngerasa enggak gitu kan. Gue kayak menolak, menampil. Benar. Karena lu juga, gua paham posisi lu bahwa lu seaktif itu di Katolik. Lalu itu tuh mungkin tidak terpikirkan ya. Kalau menurut secara Islam itu hidayah ya. Ya. Tapi waktu itu gue anggap itu ujian. Jadi kayak misalkan gue sering hampir tiap tahun bro gue dimimpin mulai mimpi sholat. Terus gue mimpi lihat masjid. Gue pernah mimpi ketemu Rasulullah, Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Tapi Nabi Isanya bukan versi yang Kristiani. Kalau Kristiani kan gondrong segala macam kan. Ya. Kalau ini, jadi gue lihat dari belakang, gue nggak lihat mukanya, jadi dua gitu, pakai kayak jubah. Nah, inilah model begini ya. Jadi melandaskan imannya itu pada mimpi. Lihat. Karena sering mimpi, lihat masjid, lihat orang sholat, mimpi ketemu Nabi Muhammad, mimpi ketemu Yesus katanya lagi kan. Tapi tidak lihat wajahnya di belakang. Tapi Yesus bukan yang seperti Kristiani itu yang rambutnya gondrong. Tapi saya tidak lihat wajah di belakang. Bagaimana dia bisa tahu itu adalah Muhammad? Dia bisa tahu itu adalah Yesus Isa? Ini kadang saya sampai hari ini ya ketemu banyak orang yang menjelaskan bahwa dia mimpi ketemu si A, nabi ini, nabi ketemu Tuhan itu. Mereka ditanya itu marah. Saya selalu tanya, dari mana kamu tahu yang kamu mimpi itu adalah Nabi ya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Dari mana? Ya. Wajahnya seperti di kalender. Oh iya, rambutnya gondrong yang seperti kalender. Nah, itu kan bukan Yesus. Itu kan hasil imajinasi dari pelukis. Jadi sahabatku yang terkasih, ya. Nah, saya mau katakan begini ya. Sama seperti banyak orang muslim juga masuk Kristen karena dia bilang lihat Yesus. Sama juga akhirnya orang Kristen banyak mimpi lihat Nabi katanya. Lihat masjid jadi masuk Islam. Yang kayak begini ya. Bagaimana bisa dikatakan bahwa mereka memiliki landasan iman yang kuat?
Nanti 1-2 tahun dia mimpi seperti itu. Nanti 3-4 tahun lagi dia mimpi lagi lain, berubah lagi. Jadi imannya itu berdasarkan dalam bunga-bunga mimpi. Ya. Di dalam Alkitab itu udah jelas dikatakan, pada akhir zaman banyak orang berkata kepadamu, Mesias di sini, Mesias di sana, jangan percaya. Mesias di padang gurun, Mesias di bilik, jangan percaya. Mesias yang kamu lihat akan datang dengan cara yang sama seperti dia terangkat ke sorga. Jadi udah peringatan berapa kali oleh Yesus Kristus bahwa Mesias palsu muncul. Nah, kenapa sekarang masih banyak orang yang mau percaya bahwa dia lihat Yesus, dia lihat Mesias? Nah, saya mau tanya, juga dia tahu dari itu Nabi Muhammad juga dari mana? Wajahnya pernah lihat dia. Lalu dia ngaku, saya Nabi Muhammad, saya Isa Al-Masih, percayalah kepada saya. Lalu begitu. Ada konyol gitu. Kalau engkau pelajari Alkitab lalu engkau menemukan kesalahan dan mempelajari Al-Quran mengatakan bahwa oh Al-Quran ada benarnya, Alkitab salahnya di mana, Al-Quran benarnya di mana, engkau masuk pindah agama gitu, masuk agama. Saya masih bisa masuk akal gitu loh. Tapi kalau iman berdasarkan mimpi, berdasarkan siang jadi kenangan, malam jadi impian, ya. Kau banyak pikir bisa mimpi. Ini kan konyol gitu loh. Hal yang sangat konyol. Coba dijelaskan, mengapa saya pindah agama itu? Oh, karena dia bisa menyelamatkan saya masuk ke surga. Saya ini orang berdosa, bagaimana cara menyelesaikan dosa? Bisa dijelaskan? Ya. Ada jaminan yang pasti di dalam Al-Quran bahwa manusia bisa masuk surga? Coba jelaskan. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, saya mau kasih tahu juga untuk internal orang Kristen. Ya. Jangan percaya mimpi, tapi percaya Alkitab yang menjadi standar kebenaran. Mimpi itu bukan jadikan standar kebenaran. Mimpi itu hanya sebuah alam bawah sadar kita, ya, tertekan. Kemudian terjadilah reaksi di dalam otak kita. Akhirnya kita bisa mimpi. Memang di dalam Alkitab dulu, ya, Tuhan pernah pakai mimpi karena dulu belum ada Alkitab tertulis. Jadi Allah berbicara kepada manusia lewat mimpi, lewat penglihatan. Sampai akhirnya Tuhan menyuruh nabi-nabi menulis kitab, rasul-rasul menulis kitab. Setelah itu maka standar kebenaran itu bukan lagi mimpi, penglihatan, tapi Alkitab. Anda bisa bedakan enggak di sini? Nah, sahabatku yang terkasih, mau engkau aktif di muda-mudi, pemuda, majelis gereja, bahkan pendeta sekalipun, kalau engkau tidak memahami Alkitab, ya, engkau masih percaya kepada nabi-nabi palsu, mimpi-mimpi, mesias-mesias palsu, engkau pasti akan tersesat. Ya. Saya mau katakan, marilah kita patuhi Alkitab. Ya. Ikuti perintahnya, taati perintahnya. Jauhi semua larangannya. Dan hati-hati, ya. Apa yang sudah dia ingatkan kepada kita, maka hati-hati, waspadai dan jauhi. Itu saja, simple kok jadi orang Kristen. Sahabatku dimanapun Anda berada, sekiranya hari demi hari imanmu semakin didewasakan, ya. Bukan berdasarkan mimpi, tapi berdasarkan Alkitab, firman Allah satu-satunya. Bersama saya John Sung, Jesus, my Savior.